Sore itu, langit Jakarta terlihat seperti lembaran abu yang ditekan oleh beban kecemasan. Gedung Nusantara Holdings berdiri menjulang, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah diam. Namun di lantai 40, justru ketenangan yang paling dibutuhkan tidak datang sama sekali. Dharma Prasetyo berdiri di depan jendela besar kantornya. Tangannya bergetar ringan, meski wajahnya berusaha tetap tegar. Selama 30 tahun ia membangun perusahaannya dari nol. Ia melewati keruntuhan ekonomi, guncangan internal, pengkhianatan orang terdekat, dan tekanan bisnis internasional. Namun tidak pernah satu kali pun ia merasa dikejar waktu seperti siang itu. Hanya 30 menit tersisa sebelum investor Morel Group tiba dari Prancis. Kontrak 500 miliar USD menunggu untuk ditutup. Kesepakatan monumental bagi perusahaan. Sesuatu yang akan membuka pintu ekspansi internasional yang selama 15 tahun terakhir ia impikan. Namun kini semuanya terancam runtuh karena satu masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Penerjemah profesional mereka, satu-satunya yang mampu menerjemahkan segala nuansa teknis hukum maupun bisnis, mengalami kecelakaan parah dalam perjalanan. Telepon yang baru saja Dharma tutup meninggalkan gema kekosongan dalam benaknya. Ia mulai berjalan mondar-mandir. Napasnya berat bukan karena usia, tetapi karena tekanan yang menghimpit dari segala sisi. Sekretarisnya Kirana muncul di ambang pintu dengan wajah pucat. Suaranya bergetar ketika berkata, "Pak Dharma, saya sudah menghubungi semua penerjemah bahasa Prancis yang ada di Jakarta. Tidak ada yang bisa tiba tepat waktu. Bahkan yang paling dekat membutuhkan 2 jam. Dharma menghentikan langkah. Tatapannya tajam, namun penuh keputusasaan. 2 jam lagi semuanya sudah terlambat. Investor Morel Group tiba dalam 20 menit. 20 menit. Kirana, dari luar ruangan, karyawan terlihat mondar-mandir dengan resah. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Mereka tahu bos mereka jarang terlihat kehilangan kendali. Dan ketika itu terjadi, ada sesuatu yang besar sedang dipertaruhkan. Reza, Direktur Keuangan, muncul dengan gulungan berkas di tangannya. "Pak Dharma, apakah kita bisa mengalihkan pertemuan ini menjadi bahasa Inggris saja?" Investor itu pasti mengerti. Dharma menggeleng dengan cepat. "Tidak mungkin. Investor Morel Group sangat tradisional. Mereka menilai keseriusan dari kemampuan kita memahami protokol mereka. Berbicara menggunakan bahasa Inggris dalam negosiasi pertama akan membuat kita tampak amatir." Reza tertunduk. Nadine, Direktur Pemasaran kemudian masuk menyusul. "Bagaimana kalau kita jelaskan bahwa penerjemah mengalami kecelakaan? Mereka pasti bisa mengerti." Dharma menatapnya lama. "Nadine, mereka datang dari Paris. Mereka meninggalkan jadwal penuh hanya untuk kesepakatan ini. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, mereka akan menganggap perusahaan kita tidak siap, dan mereka tidak suka ketidaksiapan." Jam di dinding berbunyi 3 kali. 3 pukulan yang memecah keheningan. 3 pukulan yang menandai bahwa waktu semakin menipis. Kirana menelan ludah. "Pak, mobil mereka sudah memasuki halaman gedung." Dharma menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ini gila. Kita bisa kehilangan setengah dari karyawan kalau kontrak ini batal." Ketika semua orang terpaku dalam kepanikan, seorang wanita lewat sambil mendorong kereta pembersihan. Seragam biru sederhana menempel pada tubuhnya. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya letih, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Namanya Na Adaras. Selama 2 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung ini. Ia selalu berjalan pelan, tenang, dan berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Hampir tidak ada yang benar-benar melihatnya. Hampir semua orang menganggapnya bagian dari furnitur kantor. Saat ia melewati ruang kantor utama, ia mendengar kata-kata bahasa Prancis diulang-ulang. Mendengar nada panik, ketukan langkah, dan kalimat-kalimat yang baginya terasa terlalu akrab untuk diabaikan. Tangannya berhenti mengelap meja, dadanya berdesir. Bahasa Prancis, dunia yang telah ia tinggalkan dalam gelap 4 tahun lalu. Dunia yang pernah membuatnya bangga, kemudian menghancurkan hidupnya. Ia menggenggam kain pembersih lebih erat. Telapak tangannya berkeringat. Di dalam ruangan, suara Dharma kembali meninggi. "Kirana, apapun caranya, temukan seseorang, siapa saja.
selama dia bisa berbahasa Prancis dan mengerti bisnis. Kirana tak menjawab, hanya menunduk, tanpa tahu harus mencari kemana lagi. Dan di saat itulah, Naila mengambil keputusan yang mungkin tidak akan pernah ia ambil dalam hidupnya sekali lagi. Keputusan yang akan mengubah nasib banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Ia melangkah ke pintu kantor Dharma, lalu mengetuk pelan. Semua kepala menoleh. Kirana, secara refleks, berkata, "Naya, ini bukan waktu membersihkan ruangan." Naa menarik napas panjang, suaranya lembut namun tegas. "Maaf, saya tahu waktunya tidak tepat. Tapi saya mendengar kalian membutuhkan seseorang yang bisa berbahasa Prancis." Ia menatap Dharma yang masih terperanah. "Saya bisa berbahasa Prancis dengan lancar, Pak Dharma." Ruangan itu langsung hening. Hening yang menusuk. Hening yang menahan napas semua orang. Reza hampir menjatuhkan berkas. "Apa yang kamu bilang?" Naa Nadines memandangnya seakan tidak percaya. "Kamu bisa bahasa Prancis?" Naa mengangguk pelan. "Saya tinggal di Prancis selama 12 tahun. Dharma memicingkan mata. Untuk pertama kalinya hari itu, harapan kecil muncul, namun rasa tidak percaya jauh lebih kuat. "Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan?" Tepat sebelum Naila menjawab, suara langkah investor Prancis terdengar dari ujung koridor. Suara berbahasa Prancis yang membuat udara seperti berhenti sejenak. Waktu habis. Dharma menatap Naila. Di luar investor semakin dekat, dan di depan Dharma, berdiri seorang petugas kebersihan yang baru saja mengubah segalanya dengan satu kalimat sederhana. "Saya bisa membantu, Pak." Langkah para investor Prancis terdengar semakin jelas di sepanjang koridor. Suara sepatu kulit mereka bergema ritmis, membuat udara dalam kantor seolah menegang. Semua orang mendadak mendekatkan diri pada Dharma. Menunggu keputusan yang tak bisa ditunda lagi. Dharma menatap Naila, seakan berusaha menembus pikirannya. Hingga detik itu, ia hanya mengenal Na sebagai petugas kebersihan yang selalu tiba pukul 5 pagi dan pulang paling terakhir. Tak pernah bicara banyak, tak pernah meminta perhatian, tak pernah menunjukkan sesuatu di luar pekerjaannya. Namun kini di saat perusahaan berada di ujung jurang, wanita itu berdiri di depannya, membawa kemungkinan tipis untuk menyelamatkan segalanya. "Neil, kalau kamu salah bicara dalam pertemuan nanti, dampaknya bukan kecil. Kita bisa gagal mempertahankan ratusan karyawan." "Kamu benar-benar yakin bisa bahasa Prancis?" Naila tidak menunduk ataupun mundur. Ia menatap langsung ke mata Dharma. "Saya bisa, Pak Dharma. Saya tinggal di Prancis selama bertahun-tahun. Itu bahasa yang saya gunakan setiap hari." Nadim dan Reza saling pandang. Masih sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Kirana menggigit bibirnya. Setengah berharap ini bukan keputusan gegabah. Setengah berharap ini adalah keajaiban yang tiba di saat tepat. Suara investor kembali terdengar dari koridor. "Makin dekat, Pak Dharma. Mereka sudah hampir di pintu." Kirana bersuara seperti berbisik. Namun bayangan ketakutan terlihat jelas. Dharma menarik napas panjang. Merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat dalam hitungan detik. Lalu ia berkata lantang, "Kirana, bawa Naila ke toilet eksekutif. Carikan pakaian yang layak. Sekarang juga." Semua terkejut. "Pak Dharma, ini berisiko. Kita tidak tahu latar belakangnya." Dharma mengangkat tangan menghentikannya. "Kita tidak punya pilihan lain." Lalu ia menatap Naila lagi. "Saya berharap kamu tidak sedang mengada-ada." Naila mengangguk pelan. "Saya akan melakukan yang terbaik." Kirana langsung menarik Naila dan membawanya menuju toilet eksekutif di ujung koridor. Pintu tertutup, dan dunia Naila berubah seketika. Untuk pertama kalinya, sejak bekerja sebagai petugas kebersihan, Naila memasuki ruang toilet para petinggi perusahaan. Ruangan itu bersih, mewah, dengan cermin besar tinggi yang memantulkan sosoknya apa adanya. Seragam biru sederhana, rambut diikat seadanya, wajah lelah dengan garis-garis halus yang menandakan perjalanan hidup panjang. Kira membuka lemari darurat yang menyimpan blazer cadangan, blue putih, dan rok hitam formal milik staf. "Pakai ini cepat. Kita tidak punya banyak waktu." Naila mengambil pakaian itu. Jemarinya sempat ragu menyentuh kain blazer tersebut. Sudah 4 tahun ia tidak mengenakan pakaian seperti ini.
4 tahun sejak ia meninggalkan dunia yang dulu menjadi tempatnya bernafas. Dunia yang memujinya sebagai salah satu negosiator terbaik perusahaannya. Dunia yang juga menghancurkan namanya dalam semalam. Kirana memandang Naila lewat pantulan cermin. Naya, kamu benar-benar yakin bisa berbahasa Prancis? Karena kalau kamu salah menerjemahkan nanti, itu bisa jadi bencana besar untuk perusahaan ini. Naa menatap dirinya di cermin. Untuk sesaat bayangan masa lalu muncul. Suara rapat internasional, presentasi besar, ruang kantor di Prancis, dan kejatuhannya. Semua datang seperti bayangan samar. Ia menjawab dengan suara yang pelan namun mantap. Saya pernah memimpin negosiasi internasional. Kirana, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kirana terperanah. Negosiasi internasional kamu? Naila mengangguk namun tidak menjelaskan apapun lagi. Tidak ada waktu untuk itu. Ia melepas seragam birunya. Blue putih itu membungkus tubuhnya dengan keanggun yang hampir ia lupakan. Blazer hitam membuat bahunya terlihat lebih tegak. Ketika ia berdiri penuh di depan cermin, transformasi itu terasa seperti melihat dua versi dirinya sekaligus. Naila si petugas kebersihan dan Naila yang dulu. Kirana menutup mulut seakan tidak percaya melihat perubahan drastis itu. Kamu terlihat seperti eksekutif sungguhan. Naa tersenyum samar. Saya pernah menjadi salah satunya. Sesaat keheningan memenuhi ruangan. Bukan hening kosong, tetapi hening yang membawa tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka pandang remeh. Di luar pintu toilet, suara langkah investor semakin mendekat. Nadine setengah berlari mendekati Dharma. Pak, mereka sudah tiba di ruang tunggu. Apa kita benar-benar akan mempertaruhkan rapat ini pada seorang petugas kebersihan? Dharma mengusap wajahnya. Saya tidak tahu apapun tentang Naila. Tapi satu hal pasti, kita tidak punya opsi lain. Kalau dia berhasil, ini mukjizat. Kalau tidak, kita tamat. Pintu toilet terbuka. Naila keluar dengan langkah pelan, namun mantap. Rambutnya disisir rapi ke belakang oleh Kirana. Blazer hitam membingkai tubuhnya dengan elegan. Mata yang tadinya tampak letih, kini menyala dengan fokus yang tidak pernah dilihat siapapun dalam 2 tahun terakhir. Para staf terpanah. Tidak ada yang mengenali Naila sebagai petugas kebersihan yang biasa mereka lewatkan begitu saja. Dharma menatapnya lama. Ada sesuatu dalam cara Naila berdiri. Cara ia menatap. Cara ia menarik napas. Seolah ia bukan orang baru dalam ruang pertemuan besar. Seolah ia lahir untuk berada di sana. Dharma berkata rendah. Nail, sebelum kita masuk, saya perlu satu jawaban. Bisakah kamu benar-benar melakukan ini? Naa memandang lurus ke matanya. Tanpa ragu Pak Dharma, saya pernah menutup kontrak puluhan miliar euro di Prancis. Saya tahu cara berbicara dengan mereka. Ia menurunkan suaranya sedikit. Saya siap. Detik itu dunia seakan berhenti sesaat. Dharma mengangguk perlahan. Baik, mari kita lakukan ini. Ia membuka pintu ruang rapat. Suara percakapan berbahasa Prancis langsung menyambar keluar. Memenuhi udara, investor Morel Group sudah menunggu. Naa mengangkat dagunya sedikit dan melangkah masuk. Sebuah langkah yang akan mengguncang hidup banyak orang, termasuk hidupnya sendiri. Ketika pintu ruang rapat terbuka, aroma kopi premium dan wangi kayu furnitur mahal langsung menyambut. 3 pria Prancis duduk dengan postur elegan di sisi meja panjang. Cahaya lampu kristal memantulkan kilau halus pada jas mereka. Ini bukan tamu sembarangan. Mereka adalah pewaris dan pemegang kekuasaan Morel Group. Salah satu konglomerat keluarga tertua di Eropa. Henry Morel, pria berambut putih dengan tatapan yang tegas, namun penuh wibawa, menoleh pertama kali. Di sebelahnya duduk Luc Morel, lebih muda, tampak tidak sabar dan terus melihat jam tangannya. Pria ketiga Jean, direktur keuangan, mengamati ruangan dengan ketelitian seorang analis yang terbiasa menemukan kesalahan kecil sekalipun. Saat melihat Naila masuk bersama Dharma, ketiganya berhenti berbicara. Tatatan mereka meninggi, memeriksa, menilai. Naa berdiri setengah langkah di belakang Dharma. Namun sikapnya menunjukkan kewibawaan
yang tidak bisa disembunyikan. Henry berdiri menyambut Bonjour nuestra Deici. Naila langsung membalas dengan senyum profesional. Bonjour Monsieur Morel, no sommes I honor the actual hui. Suara Naila lembut fasih, dan aksennya begitu sempurna. Hingga ruangan seolah bergeser menjadi ruang rapat di wilayah Paris. Untuk beberapa detik, Dharma terpaku. Bahkan, ia sendiri tidak mengira bahasa Naila terdengar seindah itu. Luke, yang tadinya tampak tergesa, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menatap Naila lama, seakan memproses sesuatu. Jin mengangkat alis, jelas tidak menyangka akan mendengar bahasa Perancis sehalus itu dari seseorang yang tampak asing. Dharma berdiri memulai perkenalan. Selamat datang di Nusantara Holdings. Ini adalah kehormatan bagi kami. Naila menerjemahkan dengan cepat dan elegan, tanpa jeda canggung. Monsieur Dharma Fosso Heaven venue when honor pornos the fos revoir. Ichha mengangguk sopan. Votre interprete estres kompetente Naila, tersenyum tipis dan menerjemahkan seperlunya. Beliau mengatakan tim kita terlihat sangat siap, Pak Dharma. Dharma mengangguk seolah mengerti, padahal matanya tak lepas dari sosok Naila. Wanita yang 2 tahun terakhir hanya membersihkan lantai, kini berdiri seperti diplomat berkelas dunia. Seakan ia telah berada di lingkaran ini sepanjang hidupnya. Dharma mempresentasikan rencana ekspansi. Sementara Naila berdiri tepat di sisi kirinya, menerjemahkan setiap kalimat dengan ritme dan intonasi yang lebih halus daripada penerjemah profesional manapun. Namun, sesuatu segera terlihat. Naila tidak hanya menerjemahkan. Ketika Dharma menjelaskan angka, Naila tidak sekedar menirukan dalam bahasa Prancis. Ia menambahkan konteks, menyesuaikan istilah bisnis agar sesuai pemahaman Eropa. Menyisipkan detail kecil tentang pasar Indonesia yang tidak ada dalam presentasi. Namun justru membuat penjelasan lebih impresif. Henry menatapnya dengan minat yang meningkat. Luke bahkan berhenti memeriksa jamnya. Jin mengajukan pertanyaan dalam bahasa Prancis cepat. Naila menjawab langsung tanpa menunggu Dharma. Jawaban itu tepat, akurat, dan cara ia menyampaikannya menunjukkan pemahaman yang jauh lebih dalam daripada sekedar penerjemahan. Dharma hampir kehilangan kata-kata. Nadine dan Reza yang berdiri di pojok ruangan saling pandang tercengang. Setelah hampir 30 menit pembukaan, suasana ruangan berubah total. Pada awalnya, Naila dilihat sebagai penerjemah cadangan yang muncul mendadak. Namun, sekarang mereka memandangnya sebagai jembatan penting antara dua budaya bisnis. Sebagai sosok yang bukan hanya memahami bahasa, tetapi memahami dunia mereka. Henry berkata pelan kepada Jean Elle à la station d'une négociatrice européenne. Dan itu bukan komentar kecil bagi seorang pria sekelas Henry Morel. Saat mereka berhenti sejenak untuk minum, Henry mendekati Naila. Permettez-moi madame, puis-je savoir, vous avez appris un franchise ay naturel. Na tersenyum sopan, Jivechu NFR Pendants. Monsieur le franchise fight party, DM. Henry tampak terkejut, namun terkesan. Luke mengamati dari belakang dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Jin mencatat sesuatu di buku kecilnya. Dharma mendekat, berusaha memahami percakapan mereka. Apa yang mereka bicarakan? Naa menjawab dengan suara rendah. Mereka menanyakan latar belakang pendidikan dan pengalaman saya. Itu prosedur standar ketika mereka menilai kapasitas seseorang yang mewakili perusahaan. Dharma mengangguk, tetapi pikirannya berputar cepat. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia menyembunyikan kemampuan sebesar ini selama 2 tahun? Namun ia tidak sempat bertanya lebih jauh, karena saat itu Henry duduk kembali dan berkata dalam bahasa Prancis. Mengang sesi berikutnya dimulai. Naila berdiri tegak. Dharma, sesi selanjutnya adalah inti dari negosiasi. Mereka akan mengeluarkan struktur investasi yang sangat teknis. Ia menatap Dharma dalam-dalam. Saya akan mendampingi Bapak sebaik mungkin. Dharma mengangguk, tapi hatinya berdebar. Karena ia tahu sejak Naila masuk ruangan, arah cerita tidak lagi berada di tangan siapapun. Naa menarik napas pelan. Wajahnya tenang.
namun jauh di dalam, ia bisa merasakan sesuatu bangkit dari masa lalunya. Sesuatu yang telah lama ia kubur. Kepercayaan diri yang dulu pernah ia miliki. Keahlian yang dunia pernah akui. Dan kehidupan yang ia tinggalkan dalam kehancuran. Hari ini, tanpa ia rencanakan, dunia itu memanggilnya kembali di hadapan para investor Prancis, di ruangan rapat tertinggi perusahaan. Nadaras, bukan lagi petugas kebersihan. Ia kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun ia sendiri belum tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pertemuan memasuki tahap paling penting. Henry memberi isyarat kepada Luke, dan pria berjas abu elegan itu membuka map tebal berisi diagram, skema perpajakan, alur investasi, dan struktur kepemilikan lintas negara. Semua tampil rapi dalam tabel yang terlihat sederhana. Namun, Dharma tahu dokumen semacam itu biasanya menyimpan jebakan berlapis. Luke berbicara cepat dalam bahasa Prancis. Menggerakkan jarinya di atas dokumen sambil menjelaskan konfigurasi yang mereka tawarkan. Nada suaranya mantap, percaya diri. Seperti seseorang yang terbiasa berada di puncak hierarki bisnis Eropa. Naila berdiri di samping Dharma, matanya mengikuti setiap detail yang ditunjukkan Luke. Sesekali, helaan napas halus keluar dari bibirnya saat ia menemukan sesuatu yang janggal. Namun ia tidak berkata apapun. Belum. Luke terus menjelaskan. Henry dan Jin mengangguk setiap kali Luke menyebut istilah teknis. Struktur yang mereka paparkan tampak matang dan menguntungkan. Dan benar saja, Dharma hampir terpesona. Ia tidak memahami istilah perpajakan internasional secara mendalam. Tetapi angka-angka itu tampak menjanjikan. Ketika Luke selesai, ia menatap Dharma dengan senyum yakin. Monsieur Dharma cette struktur estes avantation votre expansion, nos penson que estem meilleur choice. Henry menambahkan beberapa kalimat dalam bahasa Prancis yang terdengar seperti pujian terhadap kesiapan dokumen tersebut. Semua mata beralih pada Na untuk menerjemahkan. Namun Na tidak langsung berbicara. Ia memandangi dokumen itu dengan mata yang berubah dari tenang menjadi tajam, sangat tajam. Seolah ia sedang membaca garis-garis tersembunyi yang tidak dilihat siapapun. Jin menyadari perubahan itu dan bertanya, Madame Elcene Fapas. Naa akhirnya menjawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak Dharma. Ia belum menerjemahkan kepada mereka. Ia menatap Dharma terlebih dulu. Suaranya terkontrol, namun mengandung ketegasan yang belum pernah Dharma dengar darinya. Pak Dharma, struktur ini terlihat baik pada permukaan. Namun ada 3 masalah serius yang bisa menjadi bencana bagi perusahaan. Dharma perlahan menoleh. Masalah apa? Reza yang berdiri di belakang langsung mendekat. Jantungnya ikut berdebar membuka dokumen itu perlahan. Masalah pertama, ia menunjuk diagram pertama. Skema kepemilikan silang mereka melibatkan perusahaan induk di 2 negara Eropa. Di Indonesia, pola semacam ini sering dianggap sebagai penghindaran pajak agresif. Jika diperiksa, Dirjen Pajak bisa mendenda hingga 300% nilai investasi. Dharma terpaku. 300%. Naila mengangguk pelan. Ini bukan teori. Struktur seperti ini pernah menjerat 3 perusahaan besar pada tahun 2018. Saya dulu mengawasi salah satu dari kasus tersebut ketika bekerja di Prancis. Ruangan menjadi hening. Luke yang tadinya yakin tampak mulai gelisah. Jin secara refleks memeriksa ulang dokumen. Henry bersedekap, menunggu dengan ketertarikan serius. Naila melanjutkan masalah kedua. Ia membalik halaman. Skema optimalisasi pajak yang mereka usulkan tidak kompatibel dengan aturan transfer pricing baru di Indonesia. Jika dipaksakan, perusahaan kita bisa dikategorikan melanggar regulasi internasional. Dan Morel Group juga bisa terkena konsekuensinya. Henry menunduk sedikit. Anda ia memahami beratnya peringatan tersebut. Naila menunjuk halaman terakhir. Klausul perlindungan aset yang mereka susun tidak memiliki payung hukum cukup kuat untuk melindungi kita jika terjadi sengketa lintas negara. Ia menatap langsung ke arah Dharma. Kita bisa kehilangan hak kepemilikan di salah satu negara tanpa proses hukum yang jelas. Dharma merasakan dadanya mencengkeras. Bagaimana mereka bisa melewatkan hal sebesar ini? Namun,
Naila belum selesai dengan bahasa Prancis fasih, ia menoleh kepada Henry Monsur, Votre structure estres elegante, melon carapas, dan sisteme fiskal Indonesian Lopis Kepor. Last parties. Henry tampak terkejut bukan hanya karena kritiknya, tetapi karena akurasi Naila. Jin menatap Naila seolah melihat seseorang yang jauh lebih besar dari sekedar penerjemah. Luke kembali angkat bicara. Kali ini nada suaranya menurun. Komen pure. Naila menjawab tanpa ragu. G. Personnel element trait des investissements similaires. Trois entreprises, honre de problems juridiques graves. De chis present les articles quiz, ron testis Henry. Menatap lama seakan menemukan berlian yang tersembunyi di tumpukan pasir. Puis common devrian snows proceder Naila, membalik dokumen dan mengeluarkan pulpen. Saya sarankan kita mengubah 3 klausul dan menambahkan 2 perlindungan hukum. Dengan itu, struktur akan aman di Indonesia dan tetap menguntungkan untuk Morel Group. Dharma perlahan duduk. Ia merasa seperti menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Seorang petugas kebersihan menyelamatkan perusahaan dari kehancuran hukum bernilai miliaran. Sesuatu yang bahkan tim hukumnya mungkin tidak akan sadari secepat ini. Namun, investor Prancis tidak melihatnya sebagai petugas kebersihan. Mereka melihatnya sebagai ahli, seorang negosiator internasional, seseorang yang memahami dunia mereka lebih dalam dari yang mereka kira. Henry berkata pelan, namun penuh penghormatan. Madame Daras FETS eksepsional. Naila menunduk sopan. Namun wajahnya tetap profesional. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai terbangun. Sesuatu yang telah lama mati. Sesuatu yang ia kira tidak akan pernah kembali. Kepercayaan diri seorang eksekutif dunia. Pertemuan masih jauh dari selesai, dan Naila belum menunjukkan semuanya. Waktu terus berjalan. Namun suasana ruang rapat justru menjadi semakin intens. Para investor Prancis kini condong ke depan, menatap Naila, seolah ia adalah pusat gravitasi yang baru. Dharma, Reza dan Nadine berdiri di belakang. Tak berkedip sejak Naila membuka kelemahan struktur investasi itu. Dharma mencoba menjaga ekspresi tenang. Namun di dalam dadanya, pertanyaan berputar kacau. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana seseorang yang selama 2 tahun membersihkan meja rapat bisa memiliki keahlian setingkat penasehat internasional? Namun, pertanyaan itu harus ia simpan dulu, karena Henry kini meminta Naila melanjutkan revisinya. Naila menggambar garis baru di atas kertas. Dengan ketenangan seorang ahli, ia menjelaskan satu persatu modifikasi yang dibutuhkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar seperti rangkaian pengalaman bertahun-tahun yang tidak mungkin dimiliki sembarang orang. Henry memperhatikannya tanpa berkata. Jin menyalin setiap detail kecatatannya. El kini jauh dari sikap angkuhnya. Bahkan beberapa kali bertanya, dengan hati-hati meminta penjelasan tambahan. Percakapan berubah menjadi diskusi teknis bernilai ratusan miliar rupiah. Dan Naila memimpin semuanya dengan elegan. Suaranya stabil, pilihan katanya tepat, dan setiap kalimatnya membawa bobot yang membuat ruangan itu terasa seperti forum profesional tingkat dunia. Tapi satu hal jelas. Jika Naila tidak ada di ruangan itu, ia mungkin sudah menandatangani kontrak yang bisa menghancurkan perusahaannya. Setelah hampir 1 jam, Henry akhirnya menutup mapnya. Ekspresinya berubah dari evaluatif menjadi hormat. Madame Daras vos analyses, sound impecables votre comprehension, de pasel argument cele duen, interprete Naila, tersenyum sopan, merch Monsieur Jesui Avi. De kontribuer senyum itu sederhana. Namun di baliknya tersembunyi rahasia besar yang belum terungkap pertemuan. Kemudian memasuki jeda sebentar, para investor berdiri, meregangkan tubuh, dan berbicara singkat satu sama lain. Dara langsung menghampiri Naila. Naas suara Dharma tercekat sebelum ia sanggup melanjutkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Kamu bukan petugas kebersihan biasa kan? Naa menelan napas perlahan. Pertanyaan itu datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Namun ia tetap berdiri tegap. Pak Dharma, saya akan menjelaskan semuanya.
Naa menata para investor, memastikan tidak ada yang mendengar. Izinkan saya menyelesaikan pertemuan ini dulu. Setelah itu, Bapak boleh bertanya apa saja kepada saya. Dara tak menjawab. Matanya penuh kebingungan dan rasa ingin tahu yang besar. Namun pertemuan belum selesai, dan ia harus menahan diri. Ketika sesi kedua dimulai, sesuatu telah berubah secara mendasar. Masuknya Naila ke ruangan, kini bukan sebagai penerjemah. Bukan sebagai penyelamat mendadak, tetapi sebagai sosok yang mereka anggap setara. Jin bahkan menarik kursi kosong dan meletakkannya di dekat meja utama. Madam Daras, Seal Flight, Access Effect. Mengang seorang penerjemah duduk bersama pimpinan adalah hal yang sangat jarang. Tapi Naila bukan penerjemah bagi mereka. Dharma memperhatikan terperangah. Naa duduk. Posturnya tegak, elegan, dan sepenuhnya profesional. Ketika sesi teknis dimulai, Naila tidak hanya menerjemahkan, ia membuka foldernya sendiri, mencatat, menyorot poin penting, dan menavigasi diskusi dengan percaya diri, seakan ia telah bekerja dalam tim itu selama bertahun-tahun. Pada satu titik, Henry bertanya tentang risiko regulasi jangka panjang di Indonesia. Naila menatap langsung ke arahnya. Ia menjelaskan secara menyeluruh, membandingkan dengan regulasi Eropa, menyebutkan pasal-pasal yang relevan, dan memberikan solusi yang memperkuat kedudukan kedua pihak. Henry menatapnya lama. Luke mengangguk kecil. Jin tersenyum tipis. Mereka tahu mereka sedang duduk bersama seorang ahli sesungguhnya. Ketika sesi diskusi akhirnya mendekati akhir, Henry berdiri dan berkata pelan. Nusantara Holdings possede una experte remarquable. Naa menerjemahkan dengan lembut. Beliau mengatakan bahwa perusahaan kita memiliki seorang ahli luar biasa. Dharma mengangguk. Namun kali ini bukan karena ia ingin menjaga wibawa, melainkan karena ia mulai memahami sesuatu. Wanita ini bukan siapa-siapa. Wanita ini seseorang besar, seseorang yang dunia pernah kenal, dan ia Dharma Prasetyo, baru menyadarinya hari ini. Ketika investor meminta waktu sebentar untuk berdiskusi internal, Na menutup mapnya. Ia menarik napas panjang, seakan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih berat daripada pertemuan itu sendiri. Dharma langsung mendekat. Naila, kita harus bicara sekarang. Na mengangguk pelan. Baik, Pak Dharma. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar, Kirana tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya tegang. Pak Dharma, tolong cepat keluar. Ada sesuatu yang Bapak harus lihat. Dara terkejut. Apa yang terjadi? Kirana menelan ludah, lalu berbisik, Media P. Media sudah ada di lobi. Dharma membeku. Reza terperanjat dan Naila. Na menutup matanya sesaat, karena ia tahu dunianya yang selama ini aman dalam bayang-bayang. Sebentar lagi, tidak akan bisa ia sembunyikan lagi. Suasana di luar ruang rapat berubah drastis. Dari kejauhan terdengar suara bisik-bisik yang tidak biasa untuk hari kerja. Dentingan kamera ponsel. Langkah cepat para staf. Dan ada panik dari resepsionis, membuat koridor lantai 40 terasa seperti panggung yang menunggu tirai dibuka. Dharma keluar dari ruang rapat dengan langkah tergesa, diikuti Kirana dan Reza. Naila berjalan paling belakang. Tubuhnya tegang, namun wajahnya tetap berusaha tenang. Begitu mereka sampai di dekat lift, Kirana menunjuk layar monitor CCTV yang menampilkan kondisi lobi. Di layar itu terlihat belasan kamera dari media bisnis ekonomi. Mereka meminta wawancara tentang kedatangan Moral Group yang menjadi rumor hangat sejak pagi. Reza memusap wajahnya. Ini gawat. Kalau mereka naik ke sini dan melihat Naila bersama investor, mereka pasti curiga. Dharma menoleh cepat. Kenapa mereka harus curiga? Reza menatap Naila sesaat sebelum menjawab. Karena di data karyawan, Naya tercatat sebagai petugas kebersihan, dan sekarang dia duduk bersama para investor sekelas Moral Group. Media akan mempertanyakan semuanya. Naila menunduk. Ia sudah memprediksi kemungkinan ini, namun tetap terasa seperti hantaman di dada. Selama 4 tahun, ia bersembunyi. Dan hari ini dunia seakan ingin membuka lembaran yang ia kunci rapat-rapat. Dharma menarik napas panjang. Baik, kita tidak bisa menunda lagi.
Nail, ikut saya ke kantor sekarang. Kantor Dharma terasa jauh lebih sunyi ketika pintu ditutup. Meja besar, dengan permukaan kaca berkilau memantulkan wajah mereka masing-masing. Dharma berdiri di balik meja. Sementara Naila berdiri di hadapannya, seperti seseorang yang siap menghadapi apapun yang akan datang. Dharma memecah keheningan. Saya ingin mendengar semuanya. Siapa sebenarnya kamu, Naa? Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke lantai. Berhindari. Naa tidak menjawab segera. Ia menatap tangannya, meremas jemari yang terasa kedinginan. Lalu ia mengangkat wajahnya perlahan. Pak Dharma, nama lengkap saya adalah Naila Daras Loren. Dulu saya tinggal di Prancis selama 12 tahun. Selama 8 tahun saya bekerja sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan konsultasi internasional. Ruangan langsung sunyi. Reza menelan ludah. Kirana menutup mulutnya sendiri. Tidak percaya apa yang ia dengar. Dharma membeku. Naila melanjutkan. Saya menangani proyek investasi lintas negara. Negosiasi bernilai puluhan miliar euro. Saya mempelajari hukum, perpajakan, dan struktur bisnis Eropa selama bertahun-tahun. Dharma perlahan turun duduk seakan lututnya tak kuat menopang tubuhnya. Mengapa? Mengapa kamu berakhir bekerja sebagai petugas kebersihan di sini? Naila memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali dengan tatapan yang jujur, namun penuh luka yang masih membekas. 4 tahun lalu, suami saya Arlando ditangkap di Prancis atas tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak. Ia mitra dalam perusahaan konsultasi itu. Saya tidak pernah tahu kegiatan ilegalnya. Tidak pernah. Kirana meneteskan air mata kecil, namun tetap hening. Tapi karena kami memiliki rekening bersama, saya juga ikut diselidiki. Mereka tidak menemukan bukti apapun pada saya, tapi reputasi saya hancur. Nama saya muncul di semua koran. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan saya lagi. Naa menghembuskan napas perlahan. Saya pulang ke Indonesia, dengan Radim yang saat itu baru 15 tahun. Saya mencoba melamar pekerjaan sesuai keahlian saya. Tapi setiap perusahaan yang mencari nama saya di internet, menemukan skandal itu. Dharma merasakan dada seperti diremas. Akhirnya saya menerima pekerjaan apapun yang bisa memberi makan anak saya, dan kebetulan posisi kebersihan di gedung ini tersedia. Kirana menutup wajahnya dengan tangan. Reza memalingkan wajah, tidak sanggup menatap Naila lagi, karena rasa bersalah yang mendadak memuncak. Dharma terdiam lama, sangat lama. Kemudian, ia bersandar ke kursinya. Nah, mengapa kamu tidak pernah mengatakan apapun kepada saya? Jika kamu memiliki kemampuan sebesar itu, mengapa kamu tidak? Pelan. Saya kehilangan segalanya saat di Prancis. Kepercayaan diri saya hilang. Saya tidak yakin saya layak kembali ke dunia itu lagi. Saya merasa saya sudah bukan siapa-siapa. Dharma menatap Naila lama, sangat lama. Hingga akhirnya ia berkata pelan. Id, kamu bukan siapa-siapa. Kamu seseorang yang luar biasa. Suasana dalam ruangan berubah. Kata-kata itu terasa seperti cahaya kecil dalam tempat yang gelap. Namun sebelum Dharma sempat mengatakan lebih jauh, Kirana mengetuk pintu dengan tergesa. Pak Dharma, investor Prancis meminta pertemuan dilanjutkan. Mereka ingin berbicara dengan ia. Menatap Naila dengan kagum dengan Ibu Naila. Secara khusus, Dharma menatap Naila sambil menarik napas panjang. Baik, kita kembali ke ruang rapat. Namun kali ini ia berdiri perlahan menatap Naila penuh keyakinan. Kamu masuk bukan sebagai penerjemah dadakan, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai orang yang menyelamatkan perusahaan ini hari ini. Naa menunduk, tidak mengatakan apapun. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang menyala kembali. Sesuatu yang telah lama padam. Dan itu hanya awalnya. Koridor menuju ruang rapat terasa berbeda ketika Naila melangkah lagi ke sana. Langkah-langkahnya tidak lagi ragu atau menunduk seperti 2 tahun terakhir. Ada ketegasan yang perlahan kembali. Meski masih bercampur kecemasan, namun satu hal pasti, ia tidak lagi mencoba bersembunyi. Reza dan Kirana berjalan sedikit di belakangnya. Seakan masih menyerap kenyataan bahwa wanita yang selama ini mereka anggap petugas kebersihan ternyata pernah menjadi direktur operasional.